Perkenalkan, nama saya Niawati dari SMKS Thoriqul Ulum, mahasiswa PPG Darjah 4 dari LPTK Universitas 11 Maret. Berikut adalah formulir UKM PPG yang telah dicetak. Baik, sudah mulai masuk musim penghujan ya. Dijaga kesehatannya supaya tidak sampai sakit. Karena kita harus terus belajar bersama di sini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan salah satu memimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita memulai pelajaran bisa lancar, ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Satu? Tidak. Masuk semua ya. Alhamdulillah berarti semua sehat bisa menghadiri kelas ini dengan baik. Ya. Jadi kita mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingatkan aturan pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita seperti biasanya diperbolehkan untuk menggunakan HP karena kita memang diperlukan untuk sekarang, yaitu untuk menghitung atau memvideokan. Tetapi mohon bijak untuk menggunakan HP tidak digunakan untuk permainan atau yang lainnya yang kurang penting. Dan untuk proses diskusi, sebaiknya Ibu harapkan untuk proses diskusi membahas tentang pembelajaran saja dan tidak membahas hal-hal yang di luar pembelajaran. Jelas ya? Karena itu aturan kita selama ini, jadi saya rasa bisa dikerjakan atau bisa kita lakukan seperti biasa. Saya lanjut ke pembelajaran kita selanjutnya. Masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang truk dan mobil yang nabrak dinding yang sama? Ini pembelajaran apa yang dulu? Momentum. Nah, momentum. Pembelajaran yang sebelumnya kita pelajari tentang ini adalah momentum, tapi di dalamnya ada tumbukan, yaitu tumbukan truk dan mobil. Masih ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang peristiwa di sekitar kita yang selanjutnya. Peristiwa apa ini? Kecelakaannya Vanessa Angel. Sudah pada tahu ya ini mobilnya? Ada yang tahu mobil apa? Sampai tahu mobilnya Pajero Sport, benar-benar viral berarti ini ya. Memang kecelakaannya ini terjadi di kebetulan dekat di mana? Di proses kejadiannya apa? Mobilnya Vanessa menabrak apa? Pembatas tol. Berarti semuanya sudah tahu. Kira-kira ini hubungannya dengan materi apa? Tumbukan. Nah, karena sudah mengetahui tentang tumbukan, kita langsung membicarakan tentang ini ya, tentang
tumbukan kita hari ini, tapi masih juga dihubungkan dengan materi yang sebelumnya, seperti yang dibilang tadi tentang momentum, hukum kekekalan momentum, dan juga tentang energi. Ada yang masih ingat tentang energi? Masih. Nah, nanti ada hubungannya dengan energi kinetik, ya. Dalam peristiwanya kecelakaan Vanessa Angel dengan mobil yang sangat bagus ini, baru kan mobilnya ya. Kenapa kok bisa terjadi kerusakan sampai segini loh, parah sekali ya. Ini sini. Bagaimana? Kehendak Allah, takdir. Kehendak Allah, takdir. Yang lain? Kecepatan tinggi. Kecepatannya terlalu tinggi loh. Ada yang mengantuk. Kecepatan terlalu tinggi, takdir Allah. Nah, tidak apa-apa. Mari kita tampung semuanya. Nanti kita bahas di akhir. Setelah kita melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran. Sebelum itu, nah ini tadi peristiwa yang kalian jangan dengar, yaitu proses tumbukan yang menyebabkan mobil rusak dan menelan korban jiwa. Tujuan kita hari ini, jadi kalian peserta didik dapat menentukan nilai koefisien restitusi suatu tumbukan minimal 2 benda. Melalui informasi data percobaan bisa menganalisis konsep jenis-jenis tumbukan. Jadi setelah ini kalian menghubungkannya dengan jenis tumbukan. Lalu yang ketiga, melakukan percobaan sederhana tentang tumbukan minimal 2 tumbukan. Nanti itu yang akan kita pelajari melalui proses sebagai berikut. Yang pertama nanti adalah orientasi masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, hipotesis. Yang keempat, baru melakukan percobaan. Yang kelima, analisis. Datanya diolah, mencari yang namanya koefisien restitusi. Baru nanti dihubungkan ke masalah awal yang tadi. Nah, itu untuk hari ini. Yang terakhir nanti kita akan melakukan refleksi. Refleksi itu nanti kita akan menilai pembelajaran kita hari ini seperti apa. Jelas ya? Bisa dilanjut? Bisa. Selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan pretest yang ada di Google Form yang sudah saya bagikan baru saja. Ya, silakan dibuka linknya, lalu dikerjakan. Pretest hanya 2 soal. Selanjutnya, Ibu ingin salah satu siswa untuk menyampaikan hasil salah satu pretest yang dikerjakan. Untuk soal nomor 1, silahkan. Ya, Devi. Bola basket pantulannya lebih tinggi karena bola sepak biasanya tidak terlalu memantul, mungkin dari banyak. Ya. Untuk Devi, bola basket yang pantulannya lebih tinggi. Untuk yang lain, antara bola basket dan bola sepak jika dijatuhkan dari ketinggian yang sama, apa ada pendapat lain? Setelah melakukan pengerjaan soal awal, selanjutnya kalian silakan membuka buku fisika kalian atau bahan ajar yang sudah Ibu bagikan kemarin, bahan ajar yang sama dengan momentum. Silakan boleh dibuka, dipelajari dulu sebentar, dibaca tentang tumbukan ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya. Ibu persilakan, Ibu kasih waktu beberapa menit. Sudah? Sudah. Kalau sudah, Ibu bagikan LKPD yang akan kita kerjakan hari ini terkait percobaan, analisis, dan rangkaiannya. Ibu bagikan satu persatu.
Sudah ya? LKPD sudah mendapatkan semua? Silakan dibuka di bagian penyajian masalah. Sama gambarnya dengan ini. Kalau sudah kalian perhatikan ke depan. Di sini ada sebuah gambar permainan. Silakan kalian amati. Kira-kira ini permainan apa? Tenis meja. Meja. Tenis meja ini biasanya menggunakan apa? Untuk bermain bola apa biasanya? Bola pingpong ya, kita sebut bola pingpong ya, untuk memainkan bola tenis, permainan tenis meja. Selanjutnya, Ibu pernah menjumpai beberapa hari yang lalu anak MI yang tidak mempunyai bola pingpong. Karena ingin memainkan permainan itu, mereka menggunakan bola kecil, kalau tidak salah bola bekel atau kelereng kecil, digunakan untuk melakukan permainan tenis meja atau bola pingpong. Silakan Anda perkirakan kejadian yang Ibu temui ini. Ya, silakan dia. Bagaimana bisa Bu menggunakan bola bekel atau kelereng? Tolong diperjelas kurang keras suaranya. Bagaimana bisa menggunakan bola bekel atau kelereng? Bagaimana bisa menggunakan bola bekel atau kelereng? Apakah tidak bisa untuk memainkan tenis meja dan menggunakan bola bekel? Bagaimana? Ada yang mempunyai pendapat lain? Ya, silakan Eka. Karena gerakannya lebih susah dulu. Kalau kelereng ukuran kecil tidak bisa. Karena gerakannya lebih susah. Apakah pernah mencoba Eka? Pernah. Pernah. Nah, ternyata Eka sama dengan anak yang diamini ini ya, dulunya pernah mencoba. Sama, saya juga pernah mencoba. Dulu pernah. Nah, silakan kalian hubungkan pertanyaan apakah bisa dengan menggunakan ini dengan besaran yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hubungannya antara perbedaan jatuhnya bola pingpong, bola bekel atau kelereng, itu kan terjadi perbedaan. Kalau yang tadi menurutnya Eka, ya, perbedaan itu dipengaruhi oleh suatu besaran yang kita sebut dengan apa? Kecepatan. Ya, masih ada hubungannya, boleh. Koefisien restitusi. Nah, koefisien restitusi. Nah, koefisien restitusi ini yang akan kita cari di percobaan kita selanjutnya. Silakan diidentifikasi masalah, dituliskan rumusan masalahnya di LKPD, di bawahnya penyajian masalah. Di situ ada ya, yang di bawahnya penyajian masalah. Nah, boleh dituliskan di situ, bagus sudah dituliskan. Ibu mau mencoba salah satu untuk menyampaikan apa rumusan masalah yang sudah ditulis. Ada yang sudah? Silakan menyampaikan. Oh ya, silakan Dwi Putri. Bagaimana hubungan koefisien restitusi dengan tumbukan? Bagaimana hubungan koefisien restitusi dengan tumbukan? Bagus, sudah dihubungkan sekaligus dengan tumbukannya seperti yang akan kita pelajari di bagian nomor 2. Boleh? Kalau sudah, silakan dituliskan hipotesisnya. Di bawahnya rumusan masalah. Ibu beri waktu beberapa. Dua percobaan. Percobaan pertama dan percobaan kedua. Nah, silakan untuk mengambil alat gandahan dulu di sini. Silakan melakukan percobaan.
dikembalikan ke tempat semula. Selanjutnya, kalian hasilnya tadi sudah dimasukkan dalam tabel? Sudah. Kalau sudah, sekarang hasil itu silahkan kalian olah, dihitung koefisien restitusinya. Silakan dihitung koefisien restitusinya, kemudian menentukan koefisien restitusi rata-rata. Ya, silakan. Ada yang sudah sampai ke menghitung rata-rata? Sudah. Sudah dapat hasil E-nya? Ada yang ditanyakan? Saya tadi menghitung rata-rata hasilnya 1 koma. Setelah saya hitung lagi hasilnya 3. Oh, setelah menghitung hasilnya 1 koma. Kemungkinan biasanya Anda untuk menghitung E-nya tidak disamadengankan dulu. Jadi disamadengankan dulu, ditambahkan hasil dari E1, E2, E3 dan seterusnya, ditambahkan, disamadengan, baru dibagi dengan Bapak. Nanti hasilnya pasti tidak 1 koma. Kalau 1 koma memang tidak ada ya, karena maksimal kan 1 kan. Ya. Tapi hasilnya sudah tidak 1 koma? Tidak, sudah. Nah, hasilnya berapa? 0,84. Ya, silakan dilanjutkan. Kalau sudah, silakan menjawab pertanyaan yang ada di bahan diskusi. Yang ada di bahan diskusi, ya. Di LKPD kan ada bahan diskusi. Di situ silakan dijawab pertanyaannya. Ibu kasih waktu beberapa ya. Pertanyaannya yang seperti ini yang ada di LKPD. Nah, bisa kalian kerjakan. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu menuliskan hasil analisis dari apa yang kalian peroleh dari percobaan hasil bahan diskusi di bagian bawah LKPD. Di situ ada dihubungkan dengan penyajian masalah atau orientasi masalah. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu juga sebentar. Sudah? Sudah? Sudah. Salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari percobaan dan diskusinya. Percobaan dulu, hasil percobaan dulu ya. Silakan salah satu kelompok. Ya, silakan kelompok 2. Percobaan 1. Ketinggian benda 100 cm, ketinggian pantulan 0, 0 atau tidak lucu. Percobaan 2. Jenis kelereng. Ketinggian benda 100 cm, 100 cm, 100 cm. Ketinggian pantulan 45,2 cm, 50,1 cm, 47,5 cm. Rata-rata 0,69. Selanjutnya, Jenis bola pingpong. Ketinggian pertama 100, 100, 100. Ketinggian setelah tumbukan 51,0, 55,0, 54,4. Rata-rata 0,73. bagus, itu dari kelompoknya Karama, kelompok 2. Selanjutnya salah satu kelompok lagi yang menyampaikan hasilnya
hasil percobaannya? Ya, kelompok 3, kelompok Dwi Putri, silakan. Jenis bola pingpong, ketinggian 100, 100, 100. Ketinggian pantulan 52,0, 56,0, 55,0. Rata-rata 0,73. Bola bekel, ketinggian 100, 100, 100. Ketinggian pantulan 70,0, 75,0, 73,0. Rata-rata 0,84. Ya, sudah Bu. Genap ya, 3 bola dan 2 percobaan. Silakan kalau ada yang ingin menanggapi atau bertanya. Saya Bu. Ya, silakan. Berdasarkan percobaan, benda apa yang pembukaannya paling penting? Berdasarkan percobaan, apa yang paling penting yang Anda dapat kelompok Dwi Putri? Silakan dijawab. Bola bekel. Bola bekel. Bola bekel mendapat berapa E-nya? 0,83, 0,86, 0,85 dengan rata-rata 0,84. Sekitar 0,8. Hampir sama ya, 0,8. Yang bola pingpong tadi berapa? Sekitar 0,7. Nah, berarti yang paling besar adalah bola bekel, yang paling penting juga bola bekel. Bagus. Nah, semua sudah menyampaikan hasilnya, sudah percobaan 1 dan 2. Selanjutnya, ada yang ditanyakan lagi? Dari tidak, sudah cukup. Kalau begitu Ibu yang ingin tahu hasil dari diskusi kalian tentang pertanyaan, silakan salah satu kelompok menyampaikan hasil bahan diskusi pertanyaan. Ya, silakan kelompok 4, kelompok Ulfa. Berdasarkan pengamatan pada percobaan 1 dan 2 yang jelaskan perbedaan kedua fenomena yang dilihat. Percobaan 1 setelah dijatuhkan gelaran menempel di kelas mesin. Dan percobaan kedua setelah dijatuhkan gelaran memantul. Berdasarkan data hasil percobaan, jelaskan jenis tumbukan yang terjadi pada percobaan. Percobaan 1 tidak lenting, percobaan 2 lenting sebagian. Jelaskan hubungan besarnya koefisien restitusi dengan jenis-jenis tumbukan. Semakin besar koefisien tumbukannya, semakin penting. Jika semakin kecil, maka tumbukannya tidak penting. Terima kasih atas jawaban bahan diskusi atau pertanyaan diskusi. Semuanya ada yang ingin berpendapat atau ada yang berpendapat lain dengan jawaban yang disampaikan kelompok 4? Tidak, jawabannya hampir sama. Ya. Nanti bisa Ibu cek di LKPD yang kalian kumpulkan. Selanjutnya, Ibu ingin salah satu kelompok menyimpulkan hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Salah satu kelompok silakan menyimpulkan. Ada yang mau menyimpulkan? Oh, kelompok dari kelompok Dwi Putri, silakan menyimpulkan percobaan. Semakin besar koefisien restitusi, maka semakin besar lentingnya. Ya. Karena itu tenis menggunakan bola bekel akan susah. Oh, boleh dihubungkan dengan bola bekel karena bola bekel lebih besar daripada bola pingpong. Ya, sudah bagus. Ada yang ingin menyimpulkan kelompok lain? Sudah? Kalau sudah, Ibu lanjutkan. Semua rangkaian dari penyelidikan dan analisis sudah dilakukan, termasuk presentasi, tanya jawab, dan menyimpulkan. Selanjutnya, Ibu ingin melanjutkan dengan melakukan sedikit pembahasan tentang koefisien restitusi. Tolong diperhatikan ya. Jadi pada peristiwa tumbukan itu terjadi hukum tumbukan lenting sempurna ya. Pada peristiwa tumbukan lenting sempurna terjadi hukum kekekalan energi kinetik yang jika diuraikan seperti ini, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi total pada proses akan sama, sehingga energi kinetik sebelum dan setelah tumbukan juga akan sama. Ini masih ada hubungannya dengan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum, jumlah vektor momentum total sebelum dan sesudah
juga sama. Bisa dituliskan seperti ini. Saya lanjutkan. Nah, dari dua persamaan tadi, hukum kekekalan energi kinetik dan hukum kekekalan momentum, akan diperoleh koefisien restitusi. Ini juga sudah Ibu bahas di bahan ajar. Kalian pasti juga sudah membaca. Kita dapat besaran baru yaitu E yang kita gunakan tadi, yang diperoleh dari min V1 aksen, min V2 aksen per V1 min V2 dengan keterangan sebagai berikut. Ini bisa kalian gunakan perhitungan seperti tadi. Kalau tadi benda dengan lantai, benda satu bendanya dan benda dua adalah lantai. Pasti mempunyai kecepatan yang berbeda karena lantai diam ya. Selanjutnya pada percobaan ini langsung saya hubungkan, saya jelaskan biasanya yang ada di buku kan ini. Dari mana kita dapatkan H aksen per H? Dari sini. Uraiannya yang seperti sebelumnya kita hubungkan kecepatan benda satu ini, kecepatan benda satu setelah pembukaan dan kecepatan benda dua karena lantai diam. Maka kalau dimasukkan akan diperoleh akar H aksen per H. Ini yang kalian gunakan seperti yang ada di buku biasanya. Gunakan untuk itu. Selanjutnya ini bahas tentang percobaan yang kalian gunakan tadi. Pada percobaan satu yang kalian peroleh tadi tumbukannya apa? Percobaan satu tumbukan tidak lenting. Nah, karena N-nya berapa? Percobaan dua tumbukan apa? E-nya berapa? Antara 0 sampai dengan 1. Per benda berbeda ya tadi yang kalian peroleh. Saya lanjutkan. Berarti yang kita pelajari hari ini ada berapa jenis tumbukan? 3. Yang satu yang tidak kita lakukan percobaan, tumbukan lenting sempurna ya. Ini kita uraikan di sini. Ada 3, tumbukan tidak lenting, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan lenting sempurna. Saya lanjutkan ke refleksi penerapan motivasi. Penerapan motivasi ini tadi kita motivasinya tentang kecelakaan apa? Mobil saya. Nah, sekarang Ibu ingin meminta kalian untuk menganalisis. Ada yang ingin menyampaikan? Ya, silakan. Karena kecepatan tinggi Bu dan sopir mengantuk sehingga saat menabrak mobil menumbuk hebat dan terjadi kerusakan parah. Dan bisa kita hubungkan ke percobaan kita yang tadi bahwa ketika kecepatannya semakin tinggi maka semakin susah juga untuk dihentikan. Koefisien restitusinya juga semakin besar. Hubungannya kan tadi dengan V kan? Nah, itu sudah benar dihubungkan. Kalau hubungannya dengan tenis meja tadi sudah disampaikan kelompoknya Dwi Putri ya. Jadi kita susah untuk apa tadi kelompok Dwi Putri? Yang kesimpulan tadi tenis meja menggunakan bola bekel akan susah. Ini kesimpulan kita total pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tumbukan yang kita pelajari ada berapa? 3. Tumbukan Tidak lenting, tumbukan lenting sebagian, lenting sempurna. lenting sempurna. Untuk tidak lenting maka hanya berlaku hukum kekekalan momentum setelah tumbukan benda menyatu atau menempel ya. Dengan V1 aksen, V2 aksen sama dengan V aksen. Sedangkan tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum dengan E antara 0 sampai 1. Sedangkan tumbukan lenting sempurna berlaku dua hukum, yaitu hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Jadi kalau mengerjakan soal, kalian kalau tumbukan tidak lenting menggunakan hukum kekekalan momentum. Lenting sebagian hukum kekekalan momentum. Kalau tumbukan lenting sempurna Energi kinetik. energi kinetik dan Momentum. momentum.
tumbukan yang terjadi. Kalau semakin kecil, ada yang bisa menyampaikan? Kalau semakin besar kan semakin lenting. Kalau semakin kecil, semakin tidak lenting. Karena itu ketika tumbukan tidak lenting, T-nya sama dengan 0 ya. Itu hubungannya. Ketika semakin lenting tumbukan, maka semakin susah benda untuk dihentikan. Nah, sebelum menyelesaikan soal, Ibu bagikan dulu soalnya. Silakan kalian kerjakan sebentar. Oh, di situ di LKPD sudah ada. Di LKPD bawahnya. Nah, itu sudah ada. Penerapan soal 2 ya. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu beberapa. Soal yang di bawahnya, di bagian bawah percobaan itu sudah Ibu siapkan 2 soal penerapan. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu. Sudah? Sudah. Kalau sudah, sebelum kita akhiri, Ibu ingin kita merefleksi pembelajaran kita dari awal sampai dengan akhir yang hari ini. Apakah ada yang ingin menyampaikan? Ya, silakan. Bisa membaca angka bulan setelah tumbukan, harus fokus atau dengan melihat video. Percobaan susah untuk membaca angka. Tapi percobaan kita hari ini sejauh ini senang. Percobaannya bisa membangun konsep kalian untuk belajar tumbukan. Nanti Ibu kirimkan kuesioner dari grup untuk menjawab refleksi kita hari ini yang tidak secara langsung kalian bisa kerjakan dan dikumpulkan. Untuk hari ini saya rasa cukup. Dikumpulkan dulu LKPD-nya sebelum kita akhiri. Dikumpulkan LKPD-nya. Demikian rangkaian pembelajaran hari ini tentang tumbukan. Ibu berterima kasih, kalian sangat antusias, kerja kelompok juga bagus. Melakukan percobaan juga ada pembagian tugas. Sudah Ibu nilai tadi pembagian tugasnya. Untuk hari ini cukup sekian. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat, barokah. Semoga kalian terus senang belajar fisika, karena fisika juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi pada kasus mobil Vanessa dalam penyidikan polisi itu ada ahli yang memang mengurusi tentang hubungan fisika dengan kejadian. Jadi tidak asal. Karena itu fisika juga sangat dekat dengan kehidupan kita. Jadi kita harus semangat belajarnya. Dan terakhir, tetap jaga kesehatan karena ini lagi musim penghujan. Sebelum kita akhiri, silakan salah satu memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya dengan Pak Baru ya. Semoga kalian tetap semangat dan senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.